Lo ngeyok ngene rek asli lo. Ya gini ya Pak ya. Sudah zaman Ki Hajar ini. Di Jogja akalnya waras semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Hari ini juga ada Mas Armuji. Kalau di Jogja Mas Armuji, kalau di Surabaya Cakji. Ambene masih asli ambene. Ini kayunya masih asli Pak. Oh yo kayu Iya kayunya masih asli. Kayu iki. Cuman bantal sama spraynya yang baru. Kalau Oh. kasurnya asli. Oh kasurnya asli ya? Kasurnya kapuk ini ya. Lo ngeyok ngene rek asli lo. Ya gini ya Pak ya. Sudah zaman Ki Hajar ini. Iya, Ini ya? dipakai ini iya. Ini kecuali ini ya Pak ya. Kalau ini yang spray asli ini. Ini spraynya kayak gini tuh. Mangkane sik kapuk iki. Kapuk iki. Ini Oh, anaknya piro? 9 anaknya. ya, ya. Ini kemudian setelah usia ke-40 baru Suwati. berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantoro. Itu namanya Garuda Cakra tadi Bang. Kalau cakra itu adalah itu sebenarnya kalau bendanya itu senjata dari Betara Kresna ya Pak ya. Cakra. Ya, senjata cakra. Tapi dalam filosofi Jawa ternyata cakra itu diambil itu Pak bulat utaranya. Kalau ada orang Jawa namanya cokro manggilingan, dinamika hidup yang terus berputar. Nah, seperti itu. Itu lambang Taman Siswa Garuda Cakra. Sekarang kita di Museum Ki Hajar Dewantoro di Jogja. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang sejarah yang kita ikuti secara seksama. Ini adalah Ki Hajar Dewantoro, patung replikanya seperti ini, dan ini ruang-ruangan serta mebelnya masih asli semua. Mulai tahun berapa ini ya mebel ini ya? Nah, ini bawaan rumah, ini rumahnya dibuat tahun 25 Pak. 25, wih, Ya. Jadi tahun 25 ya? Ya, Ki Hajar dan para pengurus persatuan itu membeli rumah ini tahun 35. Lantainya nih ya, wapi Ini Kak, asli bener. Nah, iya. Dan ini Waduh, Pak, ini kalau dulu di Jogja ini ada pabriknya Pak, sudah tutup. udah nggak ada ya? Sudah nggak ada Pak di Wapi ornamennya. pemikiran itu. Hari ini sebagai Ketua Asosiasi Wakil Kepala Daerah se-Indonesia. Betul. Artinya kepala-kepala daerah, wakil kepala daerah se-Indonesia. Jadi kalau Cak Ji datang, 540 sekian kepala daerah juga datang. Diwakili tadi. Tapi kalau di Yogyakarta ini, khususnya di kota, itu kalau tidak memeras otak, maka kita tidak bisa sejahtera. Lah oleh karena itu, sore hari ini mungkin kita akan diajari Bang Rocky bagaimana cara memeras otak itu supaya kita menjadi SDM yang unggul. Itu. Kira-kira begitu Mbak. Cara memeras caleg. Dia akan mengatakan, kamu diminta mana, universitas mana? Oh ini nih ada universitas X, saya diminta ke sana naik pangkat. Oke. Berapa gajinya? Saya bisa nutup kok. Nggak bisa Bang. Nggak ada duitnya. Jadi apa yang terjadi kemudian? Brain drain. Kita sedang mengalami brain drain. Dan di Indonesia itu ada double brain drain. Dari Indonesia Timur, orang pindah ke Jawa terutama. Dari Jawa, orang pindah ke luar negeri.
Ketika mereka menyusun kurikulum kita, misalkan mereka bikin kurikulum Merdeka, tapi mereka tidak menggunakan paradigma ada generational rights yang harus dijamin ke depannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa resikonya, Bung? Saya nggak ada resiko. Karena itu resiko kalian sebagai generasi. Hak generasi, haknya ada, generasinya tidak ada. Kan diterangkan tadi oleh Pak Dokter bahwa kita mengalami depopulasi. Artinya yang disebut bonus demografi nggak ada. Wong anak mudanya nggak bertambah, rahim perempuan nggak mau melahirkan. Kan itu konteksnya kan. Jadi bayangin ada depopulasi tapi berharap ada bonus demografi. Anda mau jadi dokter sekarang, mau ngapain? Jadi Anda kalau masuk ke kedokteran, saya anjurkan ambil jurusan psikiater. Prakteknya di mana? Di Jogja? Enggak. Di Jogja akalnya war semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Jadi moral call di kita hari ini adalah kembalikan lebih awal hak generasi untuk menerangkan pada publik bahwa mereka mampu untuk bersaing di 2029.